Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 4, subtema 3 dan pembelajaran pertama. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu, Rosi Trihandayani. Ibu salah satu mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Yogyakarta yang akan menemani kalian pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kemudian, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara lisan dan runtut. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara tertulis dan runtut. Yang terakhir, siswa dapat membacakan pantun yang dibuat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sekarang kita lihat pada gambar. Di situ ada gambar anak perempuan sedang membuka jendela kamar. Agar terjadi pertukaran udara, Siti membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Lalu, bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Minggu pagi, Siti, Dayu, dan Lina bersepeda santai. Mereka bersepeda santai dari rumah Siti pukul 6 menuju alun-alun. Jarak rumah Siti menuju alun-alun tidak jauh, lebih kurang 5 km. Siti, Dayu, dan Lina hanya menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke alun-alun. Siti, Dayu, dan Lina telah melakukan salah satu bentuk olahraga yang bisa memperlancar peredaran darah, yaitu dengan bersepeda santai. Tahukah kamu bahwa bersepeda santai dapat menjaga kesehatan organ peredaran darah, khususnya jantung? Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah penelitian di Inggris, tepatnya British Medical Association atau BMA, bahwa bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung, yaitu penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jantung sangat berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu sebagai pemompa. Selain jantung, organ peredaran darah manusia lainnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah manusia memiliki fungsi sebagai pengangkut makanan dan berbagai zat sisa-sisa metabolisme tubuh. Pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan oleh penyakit maupun berbagai kelainan, di antaranya yaitu jantung koroner. Oleh karena itu, jantung perlu dijaga kesehatannya. Lalu, apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Selain jantung koroner, masih banyak penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Untuk itu, kita ada baiknya menjaga kesehatan untuk mencegah terserang penyakit tersebut. Seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah slogan kesehatan yang sering kita dengar. Lalu, apa makna slogan tersebut? Tentu saja slogan yang berisi nasihat. Adapun makna dari slogan tersebut yaitu mencegah timbulnya faktor yang dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit yang terlanjur menjangkit pada tubuh kita. Pada dasarnya, faktor penyebab timbulnya penyakit dapat diminimalisir dengan cara mencegah. Nasihat bagi masyarakat secara umum bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti melalui slogan. Selain itu, nasihat bisa disampaikan melalui pantun,
seperti contoh berikut. Sekarang, Ibu akan memberikan contoh pantun. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Di sini Ibu akan memberikan satu contoh pantun lagi. Memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Dari pantun di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pantun memiliki satu bait yang terdiri atas 4 baris. Suku kata pada setiap baris secara berurutan berjumlah 9, 9, 10, dan 11. Setiap baris terdiri atas 4 kata. Baris yang menunjukkan sampiran yaitu memang indah bunga selasih atau di baris pertama, dan baris yang kedua yaitu selasih bunga tanpa getah. Kemudian baris yang menunjukkan isi yaitu baris ketiga dan baris keempat. Pantun bersajak A, B, A, B. Dan pantun di atas termasuk jenis pantun nasihat. Sudah paham anak-anak? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Peredaran darah juga sangat erat kaitannya dengan kerja dari jantung. Semakin baik kondisi jantung, maka peredaran darah di dalam tubuh juga menjadi semakin baik. Namun demikian, tidak semua orang memiliki kondisi peredaran darah yang normal dan dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa orang yang memiliki kelainan dan juga penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah mereka. Ada beberapa penyebab yang menjadi faktor timbulnya penyakit yang berhubungan dengan peredaran darah manusia. Beberapa penyebab yang dimaksud seperti faktor keturunan, obesitas, pengaruh timbulnya suatu penyakit kronis, gaya hidup tidak sehat, dan karena asap rokok, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif. Berdasarkan penyebab yang ada, kamu tentunya bisa mengidentifikasi cara mencegah dan timbulnya penyakit seperti berikut. Yang pertama, dengan berolahraga secara teratur. Kemudian, tidur yang cukup. Selanjutnya, mengatur pola makan. Dan yang terakhir, hindari asap rokok, baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Sekian untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita sudah belajar apa saja? Betul, hari ini kita sudah belajar mengenai organ peredaran pada manusia. Kemudian ada pembuluh darah. Selanjutnya yaitu puisi dan pantun. Kemudian untuk latihan soal, silakan kalian buka buku paket kalian pada halaman 95 bagian ayo menulis. Silakan kalian kerjakan pada buku masing-masing. Dan untuk hasil pekerjaan kalian bisa kalian kirim melalui WhatsApp. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran pada kali ini. Apabila banyak kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.